Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan chapter 5 yaitu tentang measurement theory. Aku Singgra Sari Kustanti dan teman aku Aku Devi Ivoni Julianti. di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Devi. Silakan Devi. Di sini kita mulai dari daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pentingnya pengukuran. Yang kedua, skala pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan yang ketiga, operasi timbangan yang diperbolehkan. Dan yang keempat, perbedaan antara pengukuran fundamental, turunan, dan flat. Apa yang dimaksud dengan reliabilitas dan akurasi dalam pengukuran? Dan yang keenam, pengukuran dalam akuntansi. Dan yang ketujuh, masalah pengukuran untuk auditor. Next. Di sini yang pertama terlebih dahulu mau jelasin apa itu teori pengukuran. Teori pengukuran merupakan bagian penting dari penyelidikan ilmiah. Pengukuran dilakukan sebagaimana ditunjukkan dalam akuntansi, karena data kuantitatif dapat memberikan informasi yang lebih besar daripada data kualitatif dalam banyak hal. Karena pengukuran atribut yang dilaporkan dalam laporan akuntansi, misalnya aset, laba rugi, dan liabilitas, merupakan fungsi penting dalam akuntansi. Penting bagi kita untuk mengkaji teori pengukuran dan menguraikan sejumlah asumsi dasar pengukuran dalam akuntansi. Next. Di sini kita masuk ke poin pertama, yaitu pentingnya pengukuran. Campbell adalah salah satu yang pertama membahas pengukuran. Ia mendefinisikan pengukuran sebagai penugasan angka untuk mempresentasikan sifat-sifat sistem material. Dan Stephen, ahli teori dalam pengukuran ilmu sosial, menyebutnya sebagai penugasan angka untuk objek atau peristiwa menurut aturan. Campbell membedakan sistem dan sifat-sifatnya. Dalam definisinya, sistem adalah seperti yang disebut Stephen sebagai objek atau peristiwa, mencangkup hal-hal seperti rumah atau jarak. Sifat adalah karakteristik spesifik seperti berat atau panjang. Kita selalu mengukur sifat, bukan sistem itu sendiri. Membuat definisi Campbell lebih tepat dari Stephen. Next. Di sini masih dalam pentingnya pengukuran, definisi Campbell mensyaratkan angka-angka pada properti harus sesuai hukum yang ada. Sementara definisi Stephen hanya perlu sesuai aturan. Starling merasa definisi Stephen terlalu luas dan memerlukan batasan jenis aturan yang digunakan. Tanpa pembatasan, pengukuran bisa menjadi tidak jelas. Dalam pengukuran, aturan semantik menghubungkan sistem bilangan dan objek atau peristiwa yang diukur. Jika hubungan antara objek dan properti sesuai dengan matematis, skala dianggap ada. Stephen menyatakan bahwa kesesuaian antara model formal dan realitas yang kuat membantu menemukan kebenaran. Next. Di sini masih pentingnya pengukuran. Proses pengukuran mirip dengan cara membuat dan menguji teori. Sebuah pernyataan matematis dibuat,
Dan aturan semantik dirancang untuk menghubungkan simbol pernyataan dengan objek atau peristiwa tertentu. Jika hubungan dalam pernyataan matematis sesuai dengan hubungan objek atau peristiwa, maka pengukuran telah dilakukan. Dalam akuntansi, laba diukur dengan menetapkan nilai pada modal dan menghitung laba sebagai perubahan modal selama periode. Setelah memperhitungkan semua peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kekayaan perusahaan. Next. Di sini kita ke poin kedua, yaitu skala. Setiap pengukuran berada pada skala yang terbentuk dari aturan semantik yang menghubungkan pernyataan matematika dengan objek atau peristiwa. Skala ini menunjukkan informasi yang diwakili oleh angka-angka, memberi makna pada angka-angka tersebut. Jenis skala bergantung pada aturan semantik yang digunakan. Menurut Stephen, ada 4 jenis skala. Yang pertama itu nominal, kedua itu ada ordinal, ketiga ada interval, dan yang keempat ada rasio. Klasifikasi didapat dengan mengkaji struktur matematis skala yang ditentukan oleh transformasi yang membuat struktur skala tetap tidak berubah. Next. Di sini kita membahas skala yang pertama terlebih dahulu, yaitu skala nominal. Dalam skala nominal, angka berfungsi hanya sebagai label. Contoh, yang diberikan adalah penomoran pemain sepak bola. Banyak ahli teori menentang anggapan bahwa skala nominal mewakili pengukuran. Ferguson mengatakan bahwa dalam pengukuran, angka merujuk pada jumlah atau derajat suatu sifat dari objek, bukan objek itu sendiri. Skala nominal hanya untuk klasifikasi, bukan pengukuran seperti yang umum dipahami. Angka dalam skala nominal menunjukkan objek seperti penamaan pemain olahraga, dan dalam aplikasi, klasifikasi aset dan liabilitas mendekati skala nominal. Next. Di sini kita membahas skala yang kedua, yaitu skala ordinal. Skala ordinal digunakan untuk mengurutkan objek berdasarkan sifat tertentu, seperti peringkat investasi, misalnya seseorang investor bisa memiliki 3 investasi dengan peringkat 1, peringkat kedua, dan peringkat ketiga berdasarkan nilai sekarang bersih, di mana peringkat 1 adalah yang tertinggi. Skala ini menunjukkan urutan nilai sekarang bersih dan profitabilitas dari opsi-opsi tersebut. Namun, kelemahan skala ordinal adalah bahwa jarak antara angka tidak menunjukkan perbedaan nilai yang signifikan antara opsi-opsi tersebut. Misalnya, ada 2 opsi mungkin dekat dengan opsi pertama, sementara opsi ketiga lebih rendah. Ferguson berpendapat ada asal alami dalam beberapa skala ordinal yang menunjukkan titik nol di mana di satu sisi ada investasi yang menguntungkan dan di sisi lain ada yang tidak. Angka positif dan negatif diberikan tergantung pada titik nominal tersebut. Next. Di sini kita membahas skala ordinal. Skala interval memberikan informasi lebih banyak dibandingkan skala ordinal. Pada skala ini, kita tidak hanya mengetahui urutan objek, tapi juga jarak antara interval yang sama dan diketahui. Titik nol juga ditetapkan secara sembarangan, seperti skala suhu Celcius
yang membagi perbedaan antara titik beku dan titik didih menjadi 100 derajat. Misalnya, jika dua ruangan diukur dengan termometer Celcius dan menunjukkan 22 dan 30 derajat, kita tahu ruangan kedua 8 derajat lebih panas. Namun, kelemahan skala interval adalah titik nol yang arbiter. Dalam contoh tinggi badan, seorang bisa diberi angka positif atau negatif tanpa mengetahui tinggi absolut mereka. Matematik menyebut akuntansi biaya standar sebagai contoh penggunaan skala interval dalam akuntansi, di mana standar dapat ditentukan secara arbiter dan menghitung varian yang menghasilkan skala interval. Next. Di sini ada yang keempat, yaitu skala rasio. Apa itu skala rasio? Yaitu skala yang menunjukkan urutan peringkat objek terkait sifat tertentu, di mana jarak antara objek sama dan diketahui. Skala ini juga memiliki titik nol yang unik, dan setidaknya satu objek jaraknya dari titik nol tersebut diketahui. Skala rasio memberikan informasi paling banyak. Contoh yang jelas adalah pengukuran panjang. Di sini, jika A panjangnya 10 meter dan B 20 meter, berarti B 2 kali lebih panjang dari A. Dan dalam akuntansi, skala rasio digunakan dengan dolar untuk menunjukkan biaya atau nilai. Seperti aset A bernilai $10.000 dan aset B bernilai $20.000, di mana B berharga 2 kali lipat daripada A. Titik nol alamiah menunjukkan tidak ada biaya atau panjang sama sekali. Next. Di sini kita membahas poin yang ketiga, yaitu operasi timbangan yang diizinkan. Salah satu alasan pentingnya membahas skala adalah karena beberapa aplikasi matematika hanya bisa dilakukan pada jenis skala tertentu. Skala rasio mendukung semua operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta teknik dalam aljabar, ada geometri, kalkulus, dan statistik. Skala rasio tetap invarian atau biasa dipanggil tetap pada semua transformasi ketika dikalikan dengan suatu konstanta. Sebagai contoh, X titik sama dengan CX, yaitu jika X mewakili semua titik pada skala tertentu dan setiap titik dikalikan dengan konstanta C, skala X yang dihasilkan juga akan menjadi skala rasio. Alasannya adalah struktur skala tersebut invarian kiri, yaitu yang pertama, urutan peringkat poin tidak berubah, kemudian rasio poin tidak berubah, dan titik nol tidak berubah. Next. Masih di operasi timbangan yang diizinkan, artinya jika kita mengukur panjang sebuah ruangan dan ternyata 400 cm, lalu mengonversi 400 cm tersebut menjadi 4 meter dengan mengalikannya dengan konstanta 1/100. Kita dapat yakin bahwa panjang ruang tersebut tidak berubah, meskipun angka yang mewakili panjangnya telah berubah. Hal ini sama dengan poin yang kita sampaikan mengenai konversi biaya histori. Misalnya, $100.000 untuk peralatan dalam skala dolar nominal ke daya beli skala dolar dengan menerapkan konstanta. Misalnya, 120
120 per 100 untuk mendapatkan $120.000 dan $120.000 tersebut tetap merupakan biaya historis. Next. Kemudian invarian suatu skala memungkinkan kita mengetahui sejauh mana suatu teori atau aturan pada dasarnya tetap sama, meskipun skala tersebut dinyatakan dalam satuan yang berbeda, misalnya dalam sentimeter ke meter atau dari dolar nominal ke dolar konstanta. Transformasi invarian skala rasio akan mempertahankan bentuk hubungan variabel yang sama. Tanpa invariansi, dimungkinkah untuk menemukan bahwa X 2 kali lebih panjang dari Y ketika diukur dalam sentimeter, tetapi 3 kali lebih panjang ketika diukur dalam meter. Dalam akuntansi, skala untuk biaya saat ini berbeda dengan skala biaya historis, karena atribut yang akan diukur berbeda. Ketika mesin A diukur dengan biaya historis, nilainya mungkin $90.000, tetapi ketika diukur dengan biaya saat ini, nilainya mungkin $110.000. Satuan ukur dolar digunakan dalam kedua kasus, tetapi skalanya berbeda. Keduanya mungkin merupakan varian, namun perubahan dari skala dolar nominal ke skala daya beli dolar untuk atribut yang sama atau biaya historis atau biaya saat ini membuat strukturnya invarian. Next. Masih dalam operasi pertimbangan yang diizinkan, pada skala interval, tidak semua operasi aritmatika diperbolehkan. Penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan pada angka-angka tertentu. Jika perkalian dan pembagian hanya dapat dilakukan untuk interval, skala interval bersifat invarian dalam transformasi linear apapun dalam bentuk X sama dengan CX plus D. Skala interval tetap konstan dalam transformasi linear. Namun, mengubah satu skala interval ke skala lainnya, setiap titik pada skala pertama harus dikalikan dengan konstanta dan ditambahkan dengan konstanta lain. Contohnya, mengubah suhu Celsius ke Fahrenheit melibatkan pengalian 9/5 dan menambahnya 32. Next. Kondisi invarian menunjukkan bahwa kita bisa mengalihkan dan membagi interval tetapi tidak untuk angka tertentu pada skala. Sebagai ilustrasi, perhatikan transformasi berikut. X sama dengan X plus 10. Objek di titik 3 dan 6 menjadi 13 dan 16. Dan rasio 13 berbanding 16 tidak sama dengan rasio 3 berbanding 6. Ini karena penambahan konstanta membuat perkalian dan pembagian tidak berlaku untuk angka tertentu. Misalnya, jika Robin mendapatkan 90 poin dan Maria 45 poin, kita tidak bisa mengatakan Robin tahu 2 kali lebih banyak karena tidak ada titik nol alami untuk pengetahuan dalam ujian. Kita hanya bisa menyatakan bahwa Robin lulus dan Maria tidak. Begitu juga jika invarian menguntungkan bulan ini sebesar $5.000 dibandingkan dengan $10.000 bulan lalu, kita tidak dapat menyimpulkan efisiensi hanya dengan angka. Pada skala ordinal, aritmatika tidak dapat digunakan sama sekali sehingga hanya memberikan informasi terbatas. Next.
Di sini masuk ke jenis pengukuran. Proses pengukuran mirip dengan pendekatan ilmiah dalam membangun dan menguji teori. Pembahasan skala terkait dengan bagaimana teori dibangun dan dilaksanakan. Sebelum melakukan pengukuran, perlu ada aturan yang menetapkan angka melalui serangkaian operasi untuk tugas tertentu yang menciptakan skala. Pertanyaan mengenai pengujian teori terkait dengan jenis pengukuran. Campbell membedakan antara pengukuran fundamental dan turunan dengan menekankan bahwa pengukuran memerlukan teori empiris yang terkonfirmasi. Ferguson juga menyebutkan pengukuran Fiat sebagai tambahan dari kedua jenis tersebut. Next. Di sini kita akan membahas pertama dulu yaitu pengukuran fundamental. Apa itu pengukuran fundamental? Adalah proses di mana angka-angka ditetapkan untuk properti berdasarkan hukum alam tanpa bergantung pada pengukuran lainnya. Properti seperti panjang, hambatan listrik, jumlah, dan volume dapat diukur. Skala rasio dapat dibuat untuk setiap properti berdasarkan hukum yang menghubungkannya. Angka-angka ini diinterpretasikan berdasarkan teori yang telah diuji. Sifat-sifat fundamental adalah adiktif sehingga mudah untuk menemukan kesamaan dengan operasi aritmatika. Misalnya, menambahkan panjang dua benda dapat dilakukan secara fisik dengan menggabungkan kedua benda tersebut untuk mendapatkan panjang total. Next. Di sini kita akan bahas pengukuran turunan. Menurut Campbell, pengukuran turunan adalah pengukuran yang bergantung pada dua atau lebih besaran lain. Contohnya adalah pengukuran massa jenis yang membutuhkan massa dan volume. Operasi pengukuran ini didasarkan pada hubungan yang dikenal dengan sifat-sifat fundamental. Terdapat pengukuran seperti suhu yang hanya bergantung pada satu pengukuran, tapi masih sesuai dengan hukum-hukum alam. Saat ini, para ilmuwan alam dapat dengan mudah memperoleh pengukuran dari sifat-sifat fundamental yang dikenal. Namun, ilmuwan sosial menghadapi kesulitan karena sebelum ada kesepakatan mengenai sifat-sifat dasar dalam ilmu sosial. Dalam akuntansi, laba adalah contoh pengukuran turunan. Next. Di sini ada pengukuran Fiat. Dalam ilmu sosial dan akuntansi, seringkali digunakan definisi yang ditetapkan tanpa dukungan teori yang kuat untuk menghubungkan variabel yang dapat diamati dengan konsep tertentu. Contohnya, dalam akuntansi kita tidak dapat mengukur laba secara langsung. Sebaliknya, kita mengasumsikan bahwa variabel seperti pendapatan, keuntungan, beban, dan kerugian berkaitan dengan laba dan dapat digunakan untuk mengukurnya secara tidak langsung. Metode ini melibatkan penggunaan definisi tidak jelas dalam menghubungkan variabel-variabel tersebut dengan laba. Next. Nah, di sini kan masih pengukuran Fiat. Berdasarkan klasifikasi yang ketat dari Campbell, pengukuran hanya sah jika didukung oleh teori empiris yang terbukti. Namun, banyak pengukuran dalam ilmu sosial, termasuk laba, tidak memenuhi kriteria ini. Ferguson mengusulkan agar ditambahkan kategori pengukuran berdasarkan ketetapan yang mencakup pengukuran yang ditetapkan secara sembarangan.
Hal ini menghadirkan banyak variasi dalam pengukuran yang dapat meragukan akurasinya, terutama jika tidak ada teori yang mendasarinya untuk membuktikan kevalidan metode tersebut. Dalam konteks ini, tujuan dari pendekatan pengukuran adalah untuk mengembangkan teori akuntansi yang dapat diuji secara empiris. Dengan cara ini diharapkan kita bisa memiliki pengukuran yang lebih dapat diandalkan daripada pengukuran yang ditetapkan tanpa dasar yang kuat. Ilmuwan sosial juga berusaha menghubungkan properti yang diteliti dengan variabel lain untuk memvalidasi pengukurannya, seperti menggunakan tes berhitung untuk mengukur kemampuan matematika. Korelasi antara hasil tes dan kinerja di kursus matematika dapat menjadi salah satu cara untuk memvalidasi pengukuran tersebut. Next, di sini akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya itu, apa sih itu reliabilitas dan akurasi dalam pengukuran? Eh, yang pertama yaitu ada reliabilitas atau yang disebut dengan keandalan, yaitu kemampuan suatu metode atau prosedur pengukuran untuk memberikan hasil yang secara konsisten ketika diulang dalam kondisi yang sama. Jadi ketika diulang tuh tetap mendapatkan hasil yang sama. Itu reliabilitas. Dan yang kedua ini ada akurasi atau yang disebut dengan ketepatan atau validitas. Nah, artinya ini tingkat kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari atribut yang diukur. Suatu pengukuran bisa reliable tapi belum tentu akurat. Selanjutnya, di sini ada beberapa sumber kesalahan pengukuran. Sekitar ada 6 sumber kesalahan, yaitu kesalahan yang pertama ada operasi pengukuran yang tidak jelas. Artinya, penetapan angka pada suatu properti melalui serangkaian operasi. Namun, karena tidak selalu dinyatakan secara jelas, operasi bisa ditafsirkan berbeda oleh pengukur. Contohnya itu seperti pada perhitungan laba yang melibatkan banyak langkah, seperti membagi biaya ke aset atau beban, karena tiap akuntan bisa menafsirkan secara berbeda. Nah, hasilnya pun bisa bervariasi dan kadang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Terus, untuk kesalahan yang kedua, yaitu pengukur, yang berarti itu orang yang mengukur. Nah, pengukur tuh bisa saja keliru menafsirkan aturan, punya bias, atau salah memakai maupun membaca alat ukur. Contohnya itu tuh seperti jika 10 orang mengukur ruangan, hasilnya bisa berbeda-beda. Nah, dalam akuntansi ini, manajer bisa bias menaikkan laba atau aset dan bisa mempengaruhi akuntan. Itu adalah termasuk kesalahan. Selanjutnya, untuk kesalahan yang ketiga yaitu instrumen. Dalam pengukuran bisa muncul kesalahan, bukan hanya karena alat fisik, seperti penggaris atau termometer yang rusak, tapi itu bisa juga dari alat non-fisik. Alat non-fisik itu tuh seperti grafik, tabel, atau indeks harga. Nah, untuk contoh sumber kesalahan instrumen, yaitu misalnya pada indeks harga konsumen atau IHK, kadang tuh dianggap kurang akurat untuk menyesuaikan tingkat harga di umum. Untuk sumber kesalahan yang keempat, yaitu ada pada lingkungan. Lingkungan tempat pengukuran dilakukan dapat
mempengaruhi hasil. Contohnya, seperti cuaca, kebisingan, atau tekanan dari manajemen itu bisa mempengaruhi hasil ukur. Jika akuntan sengaja bias, itu adalah kesalahan yang disengaja. Tapi kalau karena gangguan, nah kesalahan itu tuh bisa disebut dengan kesalahan lingkungan. Faktor lingkungan juga mencakup kondisi perusahaan. Misalnya itu bonus yang misalnya bonus tergantung pada laba atau biaya utang dipengaruhi rasio aset ekuitas. Untuk yang kelima, sumber kesalahan yang kelima yaitu ada atribut yang tidak jelas, sifat yang diukur bisa tidak jelas, apalagi kalau menyangkut hal yang tidak bisa diukur secara langsung. Nah, contoh itu hal yang tidak bisa diukur secara langsung tuh ada kepuasan, nilai wajar, atau risiko. Contoh dari atribut yang tidak jelas ada pada masalah dalam pengukuran sering muncul bukan karena alat ukurnya nih, tapi karena apa yang mau diukur tuh tidak jelas. Jadi bingung gitu kan. Nah, dalam akuntansi ini terlihat saat menentukan nilai aset, apakah kita tuh memakainya nilai pakai, nilai tukar, atau nilai yang lain. Karena tuh nilai aset banyak nilainya. Sehingga kita tuh harus dapat informasi yang jelas. Karena pengen pakai nilai yang mana. Nah, untuk sumber kesalahan yang keenam ada risiko dan ketidakpastian. Ini itu tuh berkaitan dengan distribusi imbal hasil atas aset berwujud. Contohnya, aset berwujud seperti pabrik relatif mudah dinilai karena risikonya tuh sempit dan harga pasarnya bisa diamati. Sebaliknya nih, aset tidak berwujud seperti SDM, R&D, atau pemasaran itu tuh lebih sulit diukur. Kenapa? Karena imbal hasilnya tuh sangat tidak pasti dan berbeda antara perusahaan sama hasil industri. Selanjutnya di sini ada pengukuran yang andal. Nah, sebelum aset, liabilitas, pendapatan, atau beban diakui, pengukurannya tuh harus dilakukan secara andal. Nah, keandalan ini tuh berarti hasil pengukurannya secara konsisten, bisa diulang, dan tepat mewakili transaksi ekonomi. Keandalan mencakup dua hal, yaitu tuh yang pertama ada akurasi dan kepastian pengukuran. Terus yang kedua ada ketepatan representasi transaksi dan peristiwa. Terus ada istilah presisi. Ini tuh bisa merujuk pada contohnya ada angka yang mendekati nilai sebenarnya. Misalnya 90,4. Dia lebih presisi dari 90. Jika nilai sebenarnya 90,44. Selanjutnya ada operasi pengukuran yang teliti dan konsisten saat diulang. Dengan demikian, reliabilitas adalah presisi pengukuran suatu sifat melalui serangkaian operasi secara tertentu. Tadi kan pengukuran yang andal, nah sekarang pengukuran yang akurat. Di sini prosedur pengukuran bisa sangat andal dan presisi, tetapi tidak selalu secara akurat. Nah, misalnya seorang penembak ahli bisa melakukan tembakan secara beruntun yang konsisten. Namun, jika bidikannya salah, hasilnya bisa tidak tepat. Akurasi merujuk pada seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Nah, untuk mengukur atribut fundamental seperti panjang, kita bisa nih menggunakan standar
seperti penggaris atau batang platinum iridium yang dulu menjadi ukuran meter. Namun, seringkali nilai sebenarnya tidak diketahui. Di dalam akuntansi, akurasi itu bergantung pada tujuan pengukuran dan kegunaan informasi. Pengulangan pengukuran tidak menjamin akurasi. Sebaiknya kita gunakan istilah validasi daripada akurasi untuk menggambarkan hasil yang benar. Nah, selanjutnya ada reliabilitas dan pengukuran dalam era nilai wajar. Nah, untuk pembahasan ini kita akan bahas dalam bentuk wawancara. Nah, wawancara ini tuh eh, memberikan perspektif mengenai makna, reliabilitas, dan pengukuran yang relevan. Yang penting, perhatikan komentar tentang hierarki reliabilitas dalam pengukuran, peningkatan kompleksitas, peran baru auditor, dan mata kuliah universitas. Nah, untuk topik wawancara sendiri itu tuh topiknya tentang dampak pergerakan profesi akuntansi menuju pelaporan nilai wajar dalam laporan keuangan. Wawancaranya yaitu dengan Teresa Alstrom, dia dari Mitra Pengelola Kantor Long Island, KPMG LLP. Diwawancarai oleh Patrick A. Casabona, Peter G. Tobin College of Business, Universitas St. John. Nah, di sini si pihak Patrick bakal memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Teresa. Yang pertama itu ada pertanyaan bagaimana menurut Anda nilai wajar mempengaruhi keandalan dan relevansi laporan keuangan. Jawaban Teresa yaitu selama lebih dari 1 dekade, perusahaan AS mengeluhkan laporan keuangan berbasis biaya histori. Berbasis biaya histori dianggap usang dan kurang relevan bagi analisis. Akuntansi dinilai akuntansi nilai wajar dinilai lebih relevan karena mencerminkan kondisi ekonomi terkini meski reliabilitasnya itu dipertanyakan akibat subjektivitas dan estimasi. Namun, nilai wajar tetap dipandang lebih informatif dibandingkan dengan biaya histori. Hal ini tuh ditegaskan dengan bukti lewat standar FASB terbaru yaitu SFAS 155 sampai 159 yang mewajibkan pelaporan berbasis nilai wajar menunjukkan tren ini tidak akan berbalik. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, yaitu si Patrick nanya, bagaimana penggunaan pengukuran akuntansi dinilai wajar yang lebih besar mempengaruhi prosedur auditor secara independen. Si Teresa menjawab, yaitu dampak nilai wajar terhadap audit independen cukup signifikan, terutama karena kompleksitas model valuasi dan keterlibatan spesialis pihak ketiga yang meningkatkan risiko serta biaya audit. Untuk menghadapinya, si KPMG ini nih menanganinya lewat pelatihan berkelanjutan, seperti kayak panduan audit dan dukungan ahli khusus untuk menilai metode, asumsi, serta data yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar. Selanjutnya di sini ada pertanyaan ketiga, yaitu termasuk pertanyaan terakhir dari Patrick. Eh, Pertanyaannya yaitu bagaimana program akuntansi itu dapat mempersiapkan siswa secara tepat
untuk pengukuran akuntansi nilai wajar yang pasti akan mereka hadapi saat memasuki dunia bisnis nanti. Jawaban Teresa yaitu penerapan akuntansi nilai wajar menambah beban kerja karena kompleksitas dan kebutuhan estimasi berkelanjutan. Nah, sementara sumber daya stafnya itu tuh terbatas. Oleh karena itu, program akuntansi perlu menekankan teknik penilaian dan analisis laporan keuangan. Serta untuk para perguruan tinggi, sebaiknya memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mendalami tentang ekonomi, keuangan, dan statistik agar mereka lebih siap menghadapi tantangan di masa depan nanti. Terus selanjutnya ada pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran dalam akuntansi itu termasuk ke dalam kategori pengukuran turunan, khususnya untuk modal dan laba. Menurut standar akuntansi secara internasional, laba akuntansi itu tuh ditentukan dari perubahan modal selama periode tertentu di luar di luar transaksi dengan pemilik. eh, Modal diturunkan dari nilai wajar aset yang dikurangi dengan liabilitas, sehingga diperlukan pengukuran modal awal, pendapatan yang diterima, penggunaan modal, serta perubahan nilai wajar aset bersih. Peningkatan modal selama periode inilah yang akan mencerminkan laba, baik dari kegiatan operasional maupun dari penilaian kembali aset. Nilai modal akhir periode akan menjadi modal awal pada periode berikutnya atau periode selanjutnya. Nah, di sini tuh ada konsep dasarnya, yaitu pengukuran dalam akuntansi sama dengan pengukuran turunan, bukan fundamental. Terus laba diturunkan dari perubahan modal selama periode tertentu. Terakhir ada modal itu tuh ditentukan dari aset bersih, yang dimana aset bersih itu tuh dari aset sendiri dikurangi dengan liabilitas. Aset dikurang liabilitas itu akan mendapatkan aset bersih yang bisa digunakan untuk menentukan modal. Terus di sini ada perbandingan pendekatan pengukuran. Itu ada pertama sebelum IFRS atau historical cost. Dalam pendekatan ini tuh pendapatan dicocokkan dengan penggunaan modal pada periode tertentu. Dan untuk laba baru diakui setelah modal awal yang dicatat berdasarkan biaya histori tetap dipertahankan, serta laba benar-benar terrealisasi melalui transaksi aktual. Nah, dengan kata lain, perubahan nilai aset tidak dianggap sebagai laba sampai adanya realisasi. Terus selanjutnya ada setelah IFRS atau fair value. Dalam sistem ini, laba itu tuh ditentukan dari perubahan nilai wajar aset dan liabilitas. Sehingga setiap kenaikan atau penurunan nilai wajar bakal langsung diakui sebagai bagian pendapatan periode berjalan. Terus neraca pun memperoleh peran yang lebih sentral karena tidak lagi hanya berfungsi sebagai catatan biaya histori, tetapi berfungsi sebagai sumber utama informasi nilai yang relevan bagi para investor dan bagi para pemegang saham.
Nah, di sini ada cerita tentang perkembangan histori dari awal banget sampai ke tahun-tahun sekarang. Nah, untuk yang pertama ini nih, dari awal hingga abad ke-16, yaitu pada 1000 tahun pertama Masehi, struktur ekonomi tuh bersifat terdesentralisasi dan secara mandiri. Sehingga sistem akuntansi yang digunakan adalah entry tunggal, yang dimana fokusnya itu tuh pada pencatatan dan perlindungan aset pengurus, seperti tanah, hewan, dan hasil pertanian tanpa pengukuran finansial, melainkan tuh hanya dihitung dan dirinciin untuk menghasilkan output atau pendapatan yang dapat menopang kehidupan. Terus, setelah Perang Salib abad ke-11, perkembangan perdagangan barang dari Timur Tengah dan Asia yang memunculkan kebutuhan modal ventura. Keuntungan dihitung dari hasil perjalanan dagang yang didanai mitra dengan modal akhir sebagai akumulasi kekayaan usaha ditambah dengan modal awal. Nah, dari sinilah muncul konsep laba sebagai peningkatan kekayaan. Penggunaan angka Arab dan konsep pengembalian modal kemudian mendorong lahirnya sistem akuntansi entry secara ganda yang dipopulerkan oleh pedagang Italia, yaitu pada abad sekitar ke-12 dan 16, serta terdokumentasi pertama kali oleh Luca Pacioli dalam sistem Venesia tahun 1494. Terus selanjutnya, masih lanjutan yang tadi, ini untuk abad ke-18 hingga 20. Pada abad ke-18, yaitu di Inggris, perusahaan saham gabungan muncul dengan tanggung jawab terbatas dan manajemen secara terpisah. Kebangkrutan beberapa perusahaan mendorong lahirnya Undang-Undang 1844 yang menekankan perlindungan kreditor dan akuntansi konservatif, sehingga modal lebih diarahkan sebagai modal kreditor dengan prinsip nilai terendah antara biaya dan pasar. Terus, pada abad ke-19, ekspansi perkereta apian di AS memperkenalkan konsep modal baru. Fokus pada pemeliharaan aset operasional seperti mesin, gerbong, dan rel agar layanan transportasi itu tetap terjaga. Hal ini melahirkan konsep penyusunan sebagai metode menahan dana untuk mengganti aset dan memelihara modal. Selanjutnya yaitu pada 1940, Patton dan Letton mendefinisikan laba sebagai alokasi biaya histori terhadap pendapatan dengan neraca yang berfungsi sebagai gudang biaya histori, bukan untuk mengukur nilai pasar. Nah, prinsip ini menjadi dasar sistem akuntansi biaya histori hingga standar internasional diperkenalkan pada tahun 2005. Di sini juga dijelasin ada beberapa tantangan dan kritik terhadap biaya histori. Sekitar pada tahun 1960-an, prinsip biaya histori itu tuh menghadapi tantangan. Kritikus berargumen bahwa penilaian perusahaan berdasarkan biaya histori yang sudah usang eh, kurang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Karena laba yang dihitung tidak mencerminkan perburuan sumber daya kontemporer. Tantangan ini muncul terutama dikarenakan inflasi dan perubahan harga pasar
membuat nilai aset tercatat jadi berbeda dari nilai realnya. Sebagai respon, dikembangkan sistem pemeliharaan modal dan laba yang menyesuaikan dengan sorry, dan laba yang menyesuaikan modal dengan inflasi. Sehingga laba mencerminkan peningkatan real daya beli dan kemampuan perusahaan mempertahankan aset. Kritik utama terhadap prinsip biaya histori mencakup ada 3 di sini, yaitu kritik pertama itu ada kegunaan terbatas, yang dimana biaya histori tidak mencerminkan nilai ekonomi sekarang. Terus yang kedua ada distorsi laba, yaitu laba tidak menunjukkan perubahan daya beli atau kapasitas perusahaan. Dan kritik yang terakhir itu tuh ada kurangnya relevansi, yang dimana informasi akuntansi kurang sesuai dengan kondisi pasar aktual yang menyebabkan menghambat pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada pengukuran modern dalam IFRS. Seiring waktu, muncul berbagai sistem pengukuran akuntansi karena batasan prinsip biaya histori dan kurangnya kesepakatan pengukuran. Meskipun biaya histori tetap menjadi model dominan, nah penelitian menunjukkan relevansi laba konvensional menurun, sementara pos neraca dan aset tak berwujud menjadi lebih penting. Globalisasi mendorong IASB menetapkan standar internasional agar informasi keuangan bisa sebanding. Nah, dua prinsip utama itu tuh muncul. Yang pertama ada pengakuan laba dan pendapatan harus tepat waktu. Yang kedua ada nilai wajar menjadi prinsip pengukuran yang efektif. Sejak 2005, perubahan nilai wajar diakui secara langsung. Fokus bergeser ke neraca untuk investor, meski prinsip pemeliharaan modal tidak dibahas dan nilai wajar tetap kontroversial. Di sini ada masalah pengukuran untuk auditor, yang dimana pergeseran dari pendekatan pencocokan pendapatan dan beban ke penilaian perubahan nilai wajar aset bersih membawa tantangan baru bagi auditor. Nah, dalam pendekatan lama, auditor itu tuh cukup memusatkan perhatiannya pada bukti transaksi dan hanya memastikan pencatatan sudah benar atau belum. Namun, dalam pendekatan nilai wajar, di mana tuh auditor harus memverifikasi estimasi manajemen yang penuh dengan asumsi dan subjektivitas. Sehingga proses audit tuh menjadi lebih sulit dan lebih kompleks. Nah, mungkin alur singkatnya dulu atau dalam historical cost, auditor tuh cuma fokus pada transaksi. Terus, auditor tuh ngecek apakah pendapatan dan beban dicatat sesuai bukti. Udah cuma segitu doang. Terus, kalau untuk sekarang, berdasarkan fair value atau nilai wajar, nah auditor nih harus mengaudit estimasi dan penilaian manajemen, yang berarti itu lebih subjektif. Nah, pengerjaannya ini nih membuat auditor lebih sulit dan lebih kompleks. Di sini ada audit penurunan nilai di IAS 36 atau AASB 136, standar IAS 36 atau AASB 136 itu mewajibkan perusahaan untuk menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah nih terdapat indikasi penurunan nilai aset. Jika indikasi tersebut ada, pihak manajemen itu tuh harus menghitung jumlah terpulihkan aset.
apabila jumlah terpulihkan aset lebih rendah dibandingkan nilai tercatat, maka nilai tercatat harus diturunkan sehingga sebesar jumlah terpulihkannya. Untuk selisih penurunan nilai tersebut harus diakui sebagai kerugian penurunan nilai, yang dalam sebagian besar kasus harus segera dicatat dalam laporan laba rugi di periode berjalan. Terus di sini ada beberapa peran auditor dalam audit estimasi. Di sini sekitar ada 3 peran. ISA 540 mengatur bahwa auditor harus mengumpulkan bukti untuk memastikan estimasi nilai wajar yang dibuat manajemen harus sesuai standar. Nah, auditor tuh harus menilai, di sini ada 3, dan akan dijelasin satu persatu, yaitu yang pertama ada metode penilaian, yang dimana harus wajar dan relevan, walaupun standar tidak menetapkan metode khusus. Nah, auditor harus memastikan metode yang dipilih ini tuh cocok untuk aset atau liabilitas yang lagi dinilai. Terus, eh, untuk yang kedua, auditor tuh harus menilai secara konsistensi, yang dimana metode harus digunakan secara berkesinambungan antar periode. Nah, pergantian metode hanya diperbolehkan jika ada alasan teknis yang secara sah, bukan untuk mengubah laba sesuai keinginan manajemen. Selanjutnya masih ke peran auditor dalam audit estimasi. Di sini yang ketiga, yaitu ada asumsi signifikan. Asumsi signifikan itu tuh meliputi suku bunga, proyeksi arus kas, nilai pasar pembanding, atau data royalti. Nah, auditor itu tuh harus menilai apakah asumsi ini tuh realistis, relevan, dan berbasis data yang dapat dipercaya. Dengan demikian, peran auditor dalam audit estimasi tidak hanya sekedar memeriksa angka akhir, tetapi auditor juga memastikan bahwa seluruh proses penilaian manajemen telah dilakukan dengan metode yang tepat, konsisten, dan berdasarkan asumsi yang wajar, serta data yang dapat dipercaya. Di sini ada tantangan dari metode penilaian. Mungkin karena ada banyak metode penilaian serta beberapa asumsi yang bisa digunakan, hasil perhitungan kerugian penurunan nilai suatu aset itu tuh bisa berbeda-beda. Semua hasil itu bisa dianggap wajar selama perhitungan dilakukan dengan benar dan data yang dipakai itu tuh secara relevan. Nah, auditor tuh biasanya akan menerima hasil tersebut jika terbukti model yang dipakai manajemen sudah tepat. Nah, tapi di sini tuh ada berbagai masalah, yaitu auditor tuh sering menghadapi tekanan dari pihak manajemen untuk menyetujui metode atau hasil tertentu yang menguntungkan pihak manajemen. Nah, kalau auditor tidak setuju terhadap metode dia,
ada resiko pihak manajemen tuh beralih ke auditor yang lain yang bisa lebih mau menerima hasil tersebut. Nah, di sini tuh ada masalah pada pengukuran biaya histori. Selain masalah nilai wajar, auditor tuh juga punya tantangan lain dari penggunaan biaya histori. Misalnya ada di pabrik, sistem biaya standar itu tuh dihitung dari data biaya lama, perkiraan jumlah produksi, cara proses, dan pembagian biaya overhead ke produk atau departemen. Nah, semua hal ini bisa mempengaruhi berapa biaya persediaan akhir dan harga pokok barang yang dijual. Karena itu, auditor harus memeriksa apakah prosedur perhitungan yang dipakai perusahaan sudah wajar atau belum. Nah, auditor juga perlu mengecek apakah asumsi yang dipakai masuk akal dan datanya secara konsisten. Kadang biaya per unit terlihat tepat, tetapi kalau kondisi produksinya berubah, hasilnya tuh bisa jauh berbeda dan membuat asumsi awal jadi tidak berlaku lagi. Ini terakhir yaitu kesimpulan dari bab measurement teori. Kesimpulannya yaitu pengukuran akuntansi menjadi dasar penting untuk menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan berguna dalam pengambilan keputusan. Teori pengukuran menuntut angka yang konsisten secara semantik, meskipun dalam praktiknya akuntansi banyak memakai pengukuran turunan, terutama terkait modal dan laba dari perubahan nilai aset dan liabilitas. Tapi seiring perkembangan biaya histori yang objektif, namun kurang relevan, mulai digantikan oleh nilai wajar yang lebih mencerminkan kondisi ekonomi. Meski menimbulkan tantangan berupa subjektivitas, estimasi kompleks, dan risiko ketidakandalan, perubahan ini tuh berdampak pada auditor yang kini harus menguji asumsi, metode, dan estimasi secara lebih mendalam. Nah, pada akhirnya, tantangan utama akuntansi modern adalah menyeimbangkan relevansi dan keandalan agar laporan keuangan itu tetap konsisten sekaligus mencerminkan kondisi ekonomi secara jujur. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya dan Devi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.